Kita akan bacakan berita siaran pers IVW. Indonesia Police Watch mendorong Barreskrim Polri segera memeriksa dan memproses hukum terdakwa Napoleon Bonaparte yang menganiaya tahanan tersangka Muhammad Kici hingga luka-luka dan dilumuri kotoran manusia. Di samping mendesak Kapolri untuk pemerintah Propam memeriksa Kepala Rutan Mabes Polri. Penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, terdakwa tindak pidana korupsi dalam kasus penghapusan Red Notice terpidana Joko Chandra terhadap tersangka penistaan agama Muhammad Kici serta tindakan melumuri kotoran manusia tersebut. Selain sebagai tindak pidana juga mencoreng wajah Polri. Pasalnya, walaupun terdakwa Napoleon Bonaparte sudah divonis 4 tahun, tetapi Napoleon masih dalam status sebagai anggota Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Penganiayaan yang terjadi dalam rutan Mabes Polri tidak dapat ditolerir karena berdasarkan Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggara tugas kepolisian pasal 10 huruf F Perkap nomor 8 tahun 2009 dijelaskan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum setiap petugas anggota Polri wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanan, lebih khusus memberikan layanan kesehatan yang diperlukan. Sedang di pasal 11 ayat 1 huruf D dan C Perkap nomor 8 2009 itu disebutkan petugas polisi dilarang melakukan penyiksaan tahanan, pelecehan, kekerasan seksual, sehingga kalau merujuk dari Perkap tersebut jelas bahwa selain terhadap Napoleon harus diproses hukum, juga terhadap petugas tahanan karena dinilai dalam menjaga keselamatan tahanan sehingga perlu diperiksa untuk dimintai pertanggungjawabannya. Oke, kita lanjut. Alasan Napoleon menganiaya Muhammad Kici yang dikaitkan dengan keyakinan agama karena Muhammad Kici menghina Allah, Al-Quran dan Rasulullah SAW menjadi suatu tanda awas bagi Polri bahwa masih ada gairah keagamaan yang salah disalurkan. Bahkan tindakan Napoleon Bonaparte justru bertentangan dengan upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku-pelaku terorisme. Lagi pula apa yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte tersebut bukanlah karakter anggota Polri yang saat ini menjadi polisi sipil, polisi yang humanis, polisi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sikap fatalis Napoleon ini mungkin juga wujud sikap frustasinya atas nasib yang dialaminya terkena kasus pidana korupsi suap sehingga ia mengambil risiko diproses hukum dan bisa dinyatakan sebagai residivis dalam kurung seorang yang melakukan tindak pidana lagi setelah diputus perkaranya tutup kurung. Perkara penganiayaan dan pelecehan dalam kurung dilumuri kotoran manusia pada tahanan yang selama ini hanya sebagai isu justru muncul terbuka dan menjadi suatu kenyataan atas ulah Napoleon tersebut, sehingga IPW mendesak pimpinan Polri melakukan pengawasan pada rutan-rutan polisi agar tidak terjadi praktek kekerasan dan pelecehan pada tahanan karena berdasarkan Perkap nomor 8 /2009 pasal 22 ayat 3 dinyatakan tahanan tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Demikianlah
Ini bacakan Salam Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Oke, terima kasih.